Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lady Dayana Alfara. Di sini saya akan membuat rangkaian counter asynchronous down, di mana yang pertama kita akan lakukan adalah memilih komponen yang dibutuhkan dalam asynchronous down. Di sini kita membutuhkan IC427, yaitu gerbang JK, kemudian inputan dan outputan. Lalu kita meletakkan rangkaian-rangkaian yang akan kita buat. Nah, pada kali ini kita akan membuat rangkaian dengan 6 bit. Maka dari itu kita membutuhkan 6 flip-flop pada rangkaian ini, di mana di sini kita akan meletakkan 6 JK flip-flop. 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian akan kita beri juga satu inputan yang nantinya akan berguna sebagai clock. Lalu output. Outputnya juga ini akan ada 6 karena dia nantinya masing-masing akan tergabung pada flip-flop. 4, 5, 6. Nah, kemudian pada asynchronous down ini kita menghubungkan sinyal sumber clock utama ini pada clock flip-flop pertama. Yang kemudian flip-flop selanjutnya ini mendapatkan sinyal clock dari output Q bar flip-flop sebelumnya. Jadi kita akan menyambungkan output-outputan Q bar pada sinyal clock flip-flop selanjutnya. Nah, kemudian di sini juga kita membutuhkan power sebagai input bagi nilai J dan K pada setiap flip-flopnya. Yang nilai power ini sendiri adalah bernilai 1. Jadi dibutuhkan 6 power di sini. Kita hubungkan saja pada input J dan K untuk setiap flip-flopnya. Kemudian output-output ini akan kita dapatkan dari Q bar untuk setiap flip-flopnya. Jadi kita menghubungkan Q bar pada masing-masing output.
Nah, ini dia rangkaian asynchronous down counter yang memiliki 6 bit. Kemudian akan kita coba jalankan. Nah, ini dia. Nilai outputan bernilai 1 semua, dimana karena ini kita memberikan inputan pertama yaitu 0, maka kondisi output ini mengalami kondisi yang paling awal, yaitu kondisi default, dimana pada asynchronous down counter ini yaitu dihitung nilai dari nilai yang paling tinggi ke nilai yang paling rendah. Maka dari itu di sini dihasilkan 1 semua. Kemudian pada IC 427 ini juga akan melakukan toggle pada outputnya jika clocknya ini bernilai 1 atau biasa kita sebut dengan active high. Maka jika kita berikan clock 1, nah dia akan melakukan toggle pada output yang pertama ini. Berarti inputan ini akan masuk pada flip-flop pertama, yang kemudian outputnya ini nanti akan masuk juga pada flip-flop kedua, yang kemudian nanti outputnya juga masuk ke flip-flop ketiga. Nah, coba kita berikan satu lagi. Nah, dia akan merubah nilai output kedua ini. Karena nilai dari clock flip-flop, nilai dari output Q bar flip-flop pertama ini masuk sebagai sinyal clock untuk flip-flop kedua. Yang pada output Q ini dihasilkan dari nilai inputan pada clock dan juga JK yang bernilai 1. Nah, nilai Q barnya ini adalah 0, maka dari itu nilai dari output kedua ini adalah 0. Dia melakukan toggle. Kemudian kita beri lagi. Nah, nih dia akan merubah nilai output pertama ini, akan melakukan toggle lagi. Sehingga output pada kedua ini, pertama dan kedua, bernilai sama-sama 0. Yang berarti selanjutnya, nah dia akan merubah output ketiga. Karena artinya output Q bar pada flip-flop kedua ini sudah masuk ke sinyal clock pada flip-flop ketiga. Maka dia merubah si output ketiga ini. Selanjutnya, pada output 3 yang ini dia masih tetap 1 terus. Itu karena pada flip-flop ketiga flip-flop ini belum masuk sinyal clock. Jadi dia masih tetap pada nilai yang ini. Nah, begitupun selanjutnya jika kita melakukan pulsa inputan terus-menerus, kita menginputkan pulsa clock, maka dia akan merubah secara berurutan nilai biner ini sesuai dengan urutan binernya, di mana kita di sini menggunakan 6 bit, yang berarti rumusnya itu adalah 2 pangkat N kurang 1. Berarti 2 pangkat 6 kurang 1. Maka di sini yang outputnya ini memiliki 63 kombinasi biner. Yang pada asynchronous down ini dia menghitung dari nilai tertinggi ke terendah secara bertahap satu persatu. Dan cara membaca outputan dari
nilai rangkaian ini itu dibaca dari sebelah kanan. Maka dari itu, jika kita terus menginputkan, dia akan merubah secara perlahan, di mana output selanjutnya itu akan berubah jika pada output sebelumnya ini sudah bernilai 0 semua. Seperti tadi yang kita lihat, jika dia sudah 0 semua, baru dia akan merubah ke selanjutnya, yang artinya jika outputan pada flip-flop sebelumnya ini sudah 0 semua, maka dia akan merubah output yang selanjutnya, yang berarti pada flip-flop keempat ini akan dilakukan perubahan 0 ya menjadi 0 jika output dari flip-flop pertama, kedua, dan ketiga itu sudah bernilai 1. Begitupun ya seterusnya yang ini. Dia akan berubah jika output dari flip-flop ini sudah bernilai 1 semua, output Q-barnya ya. Maka dari itu, pada asinkronus down ini, nilai itu dihitung mundur dari yang tertinggi ke terendah, itu karena kita mengambil output dari Q-barnya, yang merupakan kebalikan dari nilai Q. Ya, jadi kita bisa melakukan outputan seperti ini terus-menerus sampai nantinya akan balik lagi ke awal, akan jadi 1 semua lagi. Itu adalah nilai yang artinya sudah selesai dilakukan pulsa inputan, sudah berakhir. Ya, baik, itu saja dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kemudian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.